Indonesia, negara dengan penduduk lebih dari 273 juta, memiliki banyak julukan. Negara maritim, negara dengan 1000 pulau, Zamrud Khatulistiwa, atau yang kita kenal dengan Nusantara. Sesuai dengan julukannya, keunikan Indonesia kerap mempesona mata dunia. Lebih dari 1340 suku, 718 bahasa daerah, 6 agama resmi dan kepercayaan setempat, tersebar di 17.508 pulau di seluruh Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara beragam di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, Indonesia kerap dihantam dengan kasus diskriminasi, prejudis, dan rasisme. Karena di salib itu ada jin kafir. Perbedaan harus segera diatasi. Beberapa dari kita memaklumi, beberapa dari kita diam dan menerima, beberapa melihat sebagai realita yang harus diterima oleh kaum minoritas. Ya udahlah, biasa aja sih. Namun itu bukanlah Indonesia. Realita mengatakan bahwa keberagaman sudah mengalir dalam jati diri kita. Tanpa kita sadari, penggambaran akan keberagaman telah menjadi simbol masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nyali rumah Sincang. Namun keberagaman masih menjadi topik sensitif di masa ini. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana eksistensi Pancasila dalam hiruk-pikuk kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia? Keragaman yang ada di Indonesia dan segala perbedaan yang ada, menurut saya yang paling berdampak dan paling jelas itu adalah dalam konteks perbedaan suku dan agama ya menurut saya. Karena begitu banyak sekali suku yang ada di Indonesia, perbedaannya juga begitu beragam sekali dari konteks makanan, pakaian, rumah adat, bagaimana mereka berbahasa, berbudaya, bagaimana mereka bertemu dengan orang lain, dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Begitu juga dengan perbedaan agama, di mana dari 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah kita, semuanya menjalankan praktik agama dengan sangat berbeda, gitu ya. Dan tentu saja di antara semua perbedaan itu, bagaimana masyarakat Indonesia bisa hidup dengan damai, dengan tentram, saling berhubungan satu dengan yang lain di tengah perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan tentunya menjadi keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain gitu, terutama negara-negara yang tidak menganut Pancasila seperti Indonesia. Saya kira mungkin seperti itu. Dampaknya sangat luas ya. Kita perlu kehati-hatian dalam menyikapi segala sesuatu. Perlu kebijaksanaan dalam menyikapi sesuatu agar jangan sampai salah dalam bertindak. Kalau menurut saya adalah cara pandang manusia. Yang namanya manusia itu kan punya masing-masing pendapat, ya, masing-masing bahkan mungkin menyimpulkan. Jadi cara pandang ini juga menentukan daripada sikap manusia tersebut. Nah, apalagi di kita ini sangat majemuk ya, Indonesia ini sangat majemuk, sangat luas ya. Seperti misalkan pulau. 17.500 lebih pulau di Indonesia. Sukunya juga banyak, bahasa juga banyak, adat tradisi juga banyak. Kemudian ya kita satu tanah air ya, tanah air Indonesia. Nah, jadi di cara pandang inilah kita harus pandai-pandai dalam menyikapi supaya apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan tidak merugikan orang lain. Fakta menyatakan bahwa Indonesia itu sangat peka hancurnya persatuan gitu loh. Misalnya kalau kita mengatakan kasihilah sesamamu manusia gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Maka kalau ada mengatakan persatuan Indonesia, kenapa? Karena persatuan di Indonesia itu memang sangat rawan ya. Ada keberagaman ya,
dampak dari keberagaman. Oleh karena rawan itu, maka adalah Pancasila yang ketiga itu, persatuan Indonesia. Gitu kan? Kasihlah sesama manusia. Kenapa Tuhan memberikan memberikan perintah itu? Karena Tuhan tahu kita tidak saling mengasihi. Kita biasa saling membenci, ya. Nih, persatuan Indonesia, karena kita itu rawan persatuan kita, karena kita itu sangat beragam, luas dan banyak budaya, dan ada yang terisolasi, ada yang di kota, ada yang di desa, ya. Mari kita balik ke sejarah, ya. Kita balik ke sejarah. Sejarah waktu kemerdekaan itu siapa yang berjuang? Semuanya, banyak. Yong Java, Yong Ambon, Sumatera, ya. Jadi dalam sejarah aja untuk memperjuangkan kemerdekaan itu sudah beragam yang memperjuangkan, ya. Di situ sudah jelas bahwa keberagaman itu justru bisa dipersatukan gitu loh dengan satu visi, yaitu merdeka. Ya kan? Jadi kalau kita kembali ke sejarah, apakah kita yakin bahwa kita bisa bersatu? Ya, yakin, karena sejarah telah membuktikan pada waktu memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, yang dari jauh, yang dari Jawa, yang Kristen, yang Muslim, yang Buddha, yang Chinese juga, ya, ikut berjuang, ya. Jadi di sini jelas bahwa Indonesia yakin akan terjadi persatuan bukan tanpa alasan, tetapi karena telah dibuktikan oleh sejarah. Kalau 20 tahun yang lalu, artinya sebelum masuknya fundamentalisme dan radikalisme agama ke Indonesia melalui teknologi informasi dan teknologi transportasi yang sangat canggih di era globalisasi, Indonesia adalah negara yang paling majemuk tetapi rukun. Biarpun perbedaan agama, suku bangsa sangat banyak, tapi Indonesia dikenal sebagai negara yang paling majemuk dan rukun dan toleran dan ramah. Nah, tapi 20 tahun terakhir sejak reformasi lah terutama, di mana ada kebebasan dari semua kelompok masyarakat yang berbeda-beda itu, terutama perbedaan agama, bebas mengekspresikan aspirasi-aspirasi politiknya, sehingga mereka ingin mengubah Pancasila dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hingar-bingar politik Indonesia ini muncul sejak 20 sekian tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang kita masih alami itu. Misalnya HTI ingin mengubah Pancasila, membuat Indonesia menjadi bagian dari negara khilafah. Front Pembela Islam ingin mengubah Indonesia, Pancasila menjadi negara bersyariat. Nah, tapi syukurnya Presiden Indonesia sekarang, pemerintah sekarang sudah membubarkan dua organisasi yang radikal ini. Di satu sisi, generasi Z mungkin cenderung dianggap sebagai generasi yang semakin tidak mengenal Pancasila, semakin meninggalkan Pancasila. Dan semakin banyak orang, anak-anak muda zaman sekarang, generasi Z itu yang bahkan mungkin sulit gitu untuk menghafal Pancasila. Saya kira itu menjadi tantangan yang sangat sulit bagi banyak pihak. Tidak hanya soal Pancasila, tidak hanya soal generasi Z, tetapi bagaimana masyarakat pada umumnya mencoba untuk memperkenalkan, menyampaikan Pancasila itu seperti apa sih yang sudah ada di Indonesia selama ini gitu. Jangan sampai masuk ke dunia yang saat ini sudah semakin global, sudah semakin canggih, sudah semakin berkembang. Generasi-generasi Z juga sekarang sudah punya pola pikiran semakin canggih. Tetapi di satu sisi terkadang mau bicara bahasa Indonesia saja nggak ketemu kata yang pas dalam bahasa Indonesia, ganti saja pakai bahasa Inggris, langsung campur-campur jadi anak Jaksel gitu kan, ngomong bahasa Indonesia yang baik saja susah begitu. Nah, bagaimana kita bisa mau berharap generasi Z kita mengenal dan mengamalkan yang namanya Pancasila sebagaimana yang sudah kita kenal selama ini, kalau berbahasa Indonesia yang baik saja kurang bisa gitu. Tinggal bagaimana kita di tengah perbedaan situasi, di tengah perbedaan praktik kehidupan di antara orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang, bisa memasukkan unsur-unsur Pancasila tadi ke dalam kehidupan setiap generasi, termasuk terutama di sini adalah generasi Z-nya. Ya, setiap sila itu saya kira sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada generasi muda. Kalau saya boleh milih di antara 5 sila tersebut ya, yang paling perlu ditekankan itu adalah sila pertama, teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya kira mungkin teman-teman sudah pernah belajar banyak sekali sejarah tentang Pancasila, di mana dulu sila pertama ini bunyinya bukan seperti ini, ya kan? Bunyi sila pertama itu awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Di tengah zaman yang sudah sangat canggih seperti ini, kita tidak bisa memungkiri di luar sana, di sekitar kita itu masih banyak sekali praktik-praktik yang menunjukkan semangat radikalisme, teman-teman. Dan semua itu berdasar kepada kurangnya pemahaman yang baik terhadap Pancasila, khususnya sila pertama ini.
di mana generasi muda zaman sekarang masih mendapat tekanan, masih mendapat tuntutan dari banyak pihak, khususnya orang-orang yang ada di sekitar mereka, untuk lebih banyak mempelajari agamanya mereka sendiri, ya, tanpa mengenal sebenarnya di Indonesia ini tuh kita hidup berbeda loh dengan satu dengan yang lain. Ada banyak agama di sekitar kita, ada banyak suku di sekitar kita, ada banyak ras di sekitar kita. Jadi kalau memang mau belajar agama, ya baiknya diseimbangkan dengan pelajaran tentang toleransi, tentang bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain, bagaimana kita mempelajari agama-agama lain, suku, budaya, ras yang lain di sekitar kita. Kalau merujuk kepada ajaran Buddha adalah ajaran yang bersifat universal. Artinya berlaku kepada siapa saja. Manusia, ya misalkan umat Buddha ya, umat Buddha ataupun bukan umat Buddha, saya rasa sama saja harus setuju dalam perbedaan, ya. Tradisi kita banyak, bahasa kita banyak, suku kita banyak, pulau kita banyak, ya. Nah, apabila kita tidak mempunyai pandangan setuju dalam perbedaan, maka ini akan mempersulit kita. Kalau misal merujuk kepada upacara keagamaan, ya. Nah, jadi saling bantu, tentunya demikian, ya, gotong royong, ya. Kita boleh berbeda, ya, apapun boleh berbeda. Dari perbedaan itulah hendaknya kita sama. Misalkan di Indonesia ada 6 agama. Nah, 6 agama ini kan tentu mengajarkan kebaikan. Dengan mengajar kebaikan, ya, jadi menurut saya sekali lagi setuju dalam perbedaan ini sangat penting sekali. Agar apa? Tercipta keharmonisan, tercipta kedamaian, ya, saling menghormati, saling menghargai. Anugerahnya adalah dengan keberagaman ini, ya, atau tidak menghasilkan hal yang buruk, menurut saya. Tidak menghasilkan hal yang buruk. Kita memerlukan hikmat untuk menafsirkan bahwa semua keberagaman ini di tengah perjuangan dari demokrasi, mulai demokrasi dan otoriter, ya, pemerintahan militer yang otoriter beralih kepada demokrasi, ya, oleh masyarakat sipil, ya, sedangkan presidennya juga kembali ke masyarakat sipil. Semuanya itu telah memberikan hikmat kepada kita bahwa harus dihargai keberagaman tersebut. Pada pemerintahan otoriter, keberagaman itu dan demokrasi itu tidak diakui, tidak berperan. Tapi dalam demokrasi, dalam pemerintahan sipil, ya, itu keberagaman itu sangat-sangat dihargai dan diakui. Ya. Apa hikmat yang kita bisa peroleh dari situ? Kita diminta untuk menafsirkannya dengan kasih sayang, ya, dengan rendah hati. Hanya Tuhan semata yang bisa mengendalikan hidup kita. Ya, sepintar apapun negara maju, sepintar apapun negara berpendidikan tinggi, sepintar apapun pemimpin-pemimpin yang hebat, tetapi ya semua kalau tidak disertai dengan hikmat dari Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Anugerah yang diperoleh Indonesia atas keberagaman ini adalah bahwa Indonesia ini adalah sebuah panorama kepelbagaian dunia. Semua agama ada di sini, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, bahkan Yahudi pun sudah mulai ada, dan berbagai kepercayaan yang membuat Indonesia ini bukan monoton, bukan satu warna, tapi berbeda-beda waktu. Jadi Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, ya, beragam, berbeda, tapi mengikrarkan diri sebagai satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda tahun 28. Itu kekayaan Indonesia secara historis, dan itu dipuji oleh bangsa-bangsa. Nah, seperti lagu yang terkenal itu kan, dipuja bangsa-bangsa, kan itu kan, Indonesia tanah air beta. Suku dan gaus
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.